Oke, selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran berita terbaru di dunia sepak bola, seputaran informasi terbaru di dunia sepak bola. Jadi teman-teman, Piala Asia 2024 sudah dimulai dan timnas kesayangan kita yaitu timnas merah putih tergabung di grup D. Di grup D laga pembuka sudah dimulai, yaitu antara timnas Samurai Biru atau Blue Samurai, timnas Jepang ketemu dengan timnas Vietnam ya teman-teman. Ini seru semalaman ya. Semalam saya nonton karena memang Blue Samurai ataupun Samurai Biru Jepang ini saya termasuk salah satu yang tim yang selalu saya amati kemajuannya, tim yang betul-betul favorit saya ya teman-teman, karena memang permainannya itu cakep sekarang ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, semalaman sudah dimulai laganya dan seperti yang udah banyak diprediksi oleh para pengamat sepak bola, timnas Vietnam kayaknya nggak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan timnas Jepang. Tapi ada yang sangat mengagetkan di sini karena memang timnas Vietnam ini tanpa diduga juga berhasil melesakkan 2 gol dan sempat memimpin 2-1 ya ketika berhadapan dengan timnas Jepang. Jadi dimulai permainannya memang dimulai begitu ketat dan Jepang menguasai ball possession-nya sekitar 60%-an lah. 58 atau 60% daripada ball possession itu penguasaannya Jepang. Kayaknya dominan dan Vietnam kayaknya nggak bisa berbuat banyak. Vietnam semalaman cuman bisa melakukan counter attack aja ya. Ini yang perlu diwaspadai. Cuman counter attack-nya juga berbahaya ya. Jadi sampai segitunya ya teman-teman. Dia banyak bertahan ini ya. Polanya yang memang tim asuhan daripada Philippe Troussier ya, pelatih dari Prancis ini. Jadi bertahan ketika sama Jepang, dan Jepang memang mendominasi permainan. Karena memang kalau kita lihat pemain-pemain Jepang yang saat ini memang dribble bolanya luar biasa ya. Penguasaan bolanya, kontrol bolanya luar biasa, sudah sekelas tim-tim Amerika Selatan lah gocekan bolanya. Itu bagus banget. Awalnya memang gol pertama kali tercipta dari pemain tengah, pemain attacking midfielder Jepang, yaitu Takumi Minamino yang tergabung di klub Monaco di Ligue 1 di Prancis. Ini memang kayaknya memang agak aneh Jepang semalaman ya posisinya, karena memang strikernya striker bayangan sepertinya. Forward yang dipasang adalah Takumi Minamino sebagai forward ya, penyerang lobang. Yang biasanya cuman posisi Takumi Minamino sebagai attacking midfielder, pemain tengah menyerang, gelandang menyerang. Dan Keito Nakamura yang biasanya dipasang sebagai striker tuh ditaruhnya di winger kiri ya. Dan juga Ayase Ueda yang biasanya jadi striker. Nih pemain yang bagus banget nih, Ayase Ueda ini striker di Feyenoord ya, di Liga Belanda. Ini biasanya striker sekarang bisa pasang sebagai winger kanan oleh pelatih Jepang ya. Dan alhasil gol pertama tercipta oleh Takumi Minamino yang kemudian dibalas oleh timnas Vietnam oleh serangan counter attack dari crossing itu kan, kemudian sundulan oleh Din Bang yang balas nih. Dan setelah itu Vietnam secara mengejutkan sempat memimpin ya, ketika Tun Hui kemudian melesakkan gol, sempat memimpin 2-1. Tapi di situ juga kayaknya kalau saya lihat pelatih Philippe Troussier-nya juga tampaknya tegang ya. Ketika yang lain itu peluk-pelukan, yang Philippe Troussier-nya kayaknya memang sudah berpengalaman, kayaknya diam aja, kayaknya juga tegang. Dia tahu bahwasanya nih Jepang nih ya tetap kemampuannya memang susah untuk dikalahkan, walaupun pada saat itu Vietnam memimpin 2-1. Dan benar, tak lama kemudian Takumi Minamino membalas ya, sehingga posisi 2-2. Dan kemudian disusul di babak kedua, Keito Nakamura melesakkan golnya 3-2, dan terakhir ditutup oleh Ayase Ueda ya.
Jadi posisinya 42. Untuk saat ini Jepang memimpin klasemen grup D. Nah, yang perlu teman-teman kita perhatikan di sini adalah Vietnam ya. Kalau Jepangnya udah susah lah kita mau ngimbangin. Bahkan untuk cari draw aja kayaknya susah ya kalau lihat permainan Jepang yang semalaman betul-betul menguasai. Yang jadi perhatian saya sendiri secara khusus adalah timnas Vietnam yang memang digadang-gadang salah satu tim yang kemungkinan paling mungkin dikalahkan oleh timnas Indonesia di grup D ini ya. Ini bahaya ya, karena melawan sekelas timnas Jepang ini kayaknya taktiknya dia mengandalkan counter attack ya, serangan balik dengan cepat. Ini Vietnam ini secara mengagetkan ya, bisa melesakkan gol 2 gol, kemudian juga dia sempat memimpin 2-1 ya. Seperti yang kita tahu kan Jepang ini 10 laga terakhir dia nggak pernah kalah ya, kecuali sama Kolombia ya 2-1, bahkan sekelas Jerman juga kalah 4-1. Sekelas Turki juga kalah 4-2. Gol-golnya ini luar biasa. Terakhir ngalahin Birma 5-0, Syria juga 5-0 di kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini Vietnam ini kayaknya perlu diamati oleh Pak Latih Coach Sintayong ya, karena memang dengan ketika berhadapan dengan Jepang dia mengandalkan counter attack-nya juga berbahaya sekali. Terbukti dia sempat memimpin 2-1 ketika melawan raksasa Asia Jepang. Nah, ini karena memang target daripada timnas sepak bola Indonesia itu adalah yang paling realistis adalah menahan draw Irak itu dan kemudian meraih angka yang banyak, kemenangan melawan Vietnam. Tapi kalau kita lihat tadi dari pertandingan semalam tampaknya agak susah ya, bahkan menurut saya susah kalau kemudian mengalahkan timnas Vietnam. Paling mungkin draw kalau menurut saya melawan timnas Vietnam, dan bisa-bisa malah kita bisa kalah, cuman nggak tahu ya, karena memang kalau kita lihat memang bekalnya kan minim sekali ya. Dari 3 laga uji coba timnas kita kalah dari Irak, dari Libya. Pertemuan pertama di uji coba itu kalah 4-0. Yang kedua kalah lagi uji cobanya dengan Libya 2-1. Yang ketiga lebih berat lagi, dicukur sama Iran 5-0 tanpa balas. Artinya dari 3 laga uji coba timnas kita hanya bisa melesakkan 1 gol ya, bisa melesakkan 1 gol. Nah, ini menandakan bahwasannya lini depan ya, lini sayap, pemain tengahnya juga sebermasalah pemain belakang daripada timnas Indonesia, karena memang kebobolannya kegelontornya gol 4 ya, 9 sama 2, 11 gol gitu kan. Lini bertahannya juga bermasalah di sini. Memang masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Coach Sintayong. Tapi saya berharap juga ada keajaiban, ada keajaiban yang bisa kemudian diberikan oleh timnas kita untuk para penghobi, para netizen, para simpatisan timnas sepak bola daripada Indonesia. Paling tidak bisa meraih poin 1 atau draw ya dengan Irak. Dan hari ini kita akan berhadapan dengan timnas Irak. Artinya skenarionya memang bisa draw dengan Irak, kemudian bisa menangnya sama Vietnam. Kalau sama Jepang susah ya, untuk target draw pun kalau menurut saya berat ya kalau melihat pola permainan timnas Jepang saat ini ya. Karena kalau timnas Jepang ini nggak cuman main kolektif ya. Semalaman tuh pemain-pemain intinya belum diturunin semua. Yang baru turun kan Keito Nakamura, Ayase Ueda, kemudian Takumi Minamino. Seperti yang kita tahu, salah satu pemain kunci Jepang yaitu Kaoru Mitoma yang sekarang memperkuat Brighton and Hove Albion di Liga Inggris. Itu di sayap kiri belum diturunkan semalaman, dan sayap kiri ya. Yang sayap kanan juga di sana ada beberapa pemain top yang belum diturunkan seperti Takefusa Kubo yang memperkuat Real Sociedad, dan kemudian Daizen Maeda yang memperkuat Glasgow Celtic ya. Ini belum turun, kayaknya masih pemain-pemain memang dicoba untuk pemain-pemain yang memang biasanya dipasang striker. Ayase Ueda dipasang sebagai sayap kanan, dan kemudian
Keito Nakamura biasanya juga striker, dipasang sebagai sayap kiri, dan tumpuan menyerangnya adalah Takumi Minamino ya, attacking midfielder. Tapi mereka ini kan memang dribble bolanya udah luar biasa, kontrol bolanya luar biasa. Jadi main-main lewatin 1-2 pemain Vietnam itu udah biasa aja gitu kan. Ini memang yang memang perlu dicermati ya untuk pembinaan para pemain junior di Indonesia nanti. Sepertinya timnas Jepang nih memang di negaranya mereka juga melatih khusus ya. Sepertinya mereka mengambil pemain-pemain dari Brazil, pelatih-pelatih dari Brazil untuk melatih generasi muda mereka dengan teknik ataupun dribble bola, penguasaan skill individu yang bagus. Karena memang dulu kan kalau Jepang ini zamannya Keisuke Honda, kemudian zamannya Hideyoshi Nakata, kemudian Kayuyoshi Miura, itu masih permainan tipe-tipe permainan kolektif ya, permainan tim. Kalau sekarang permainannya udah lepas dari itu, permainannya memang permainan tim yang ditopang oleh skill individu yang luar biasa. Skill individu yaitu skill dribble bola dan kontrol bola yang bagus sekali, sehingga tampaknya agak berat sekali kalau Indonesia kemudian untuk target draw pun susah ya. Ketemu Jepang yang paling realistis adalah draw ketemu Irak dan kemudian menang melawan Vietnam. Nah, ini sekilas pertandingan. Di beberapa grup lain sudah Qatar menang 3-1 ya. Qatar menang 3-1 melawan Lebanon gitu kan. 3-0 melawan Lebanon ya. Kemudian Australia menang 2-0 melawan India, dan Cina draw melawan Tajikistan ya teman-teman. Itu hasil akhir, dan hari ini timnas kita akan berhadapan dengan timnas Irak, dan saya berharap banyak timnas kita bisa kemudian mencuri 1 poin ataupun draw melawan timnas Irak. Melawan timnas Irak ini juga sangat berat karena memang modalnya adalah di kualifikasi Piala Dunia kita juga bertemu dengan timnas Irak, itu kalah 5-1 ya. Kalah 5-1, itu sangat berat sekali. Dan sekarang timnas Irak ini pemainnya sudah pemain dari diasporanya turun semua ya. Ada sekitar 11 pemain diaspora. Kemudian ada 3 pemain naturalisasi yang sangat paling berbahaya, ada 2 kalau saya amati di Irak ini. Salah satunya adalah Zidane Amar Iqbal yang lulusan Akademi Sepak Bola Manchester United, pemain naturalisasi di timnas Irak, yang berposisi sebagai winger kiri yang saat ini memperkuat Utrecht ya, Liga Divisi Utama Liga Belanda ya. Bareng sama Ivar Jenner ya, pemain kita zaman kalau si Zidane Amar Iqbal ini kan memang pemain kunci ya. Kalau Ivar Jenner masih pemain cadangan di Utrecht. Yang jelas ini berbahaya sekali. Kemudian ada striker yang lagi haus gol di Irak, yaitu Ali Ibrahim Karim El Hamadi yang memperkuat AFC Wimbledon, yang saat ini udah mengemas sekitar 20 gol lebih dari 38 penampilannya bersama AFC Wimbledon di Liga Championship Inggris. Ini perlu diwaspadai, dan pemain-pemain winger Irak ini memang luar biasa ya, kanan kirinya. Yang jelas program naturalisasi harus tetap berjalan ya teman-teman. Kalau kita lihat memang nggak menutup opsi naturalisasi ini sangatlah penting. Seperti kalau kita lihat kemarin di timnas Qatar tuh hampir 11 pemainnya ya berdarah asing ya, nggak memiliki darah Qatar asli gitu kan. Kebanyakan sih dari negara-negara Timur Tengah ya, dari seperti Bahrain, kemudian dari Syria ya, kemarin kayak Akram Afif strikernya itu, kemudian Ali itu dari Syria ya, mereka berdarah Syria, banyak pemainnya itu kemarin berdarah Syria. Jadi kalau di Qatar tuh ada 11 orang ya pemainnya yang memang nggak berdarah asli Qatar. Yang kemarin tuh kalau yang jelas dari Amerika Selatan itu ada 2 ya, dari Brazil ya, itu kan Miguel sama Joao Miguel sama Joao Mendes ya, sama Pablo Miguel itu dari Brazil. Tapi kebanyakan kemarin pemain-pemainnya memang kebanyakan masih pemain dari Mid East, dari sekitaran, kebanyakan dari Syria ya, keturunan Syria yang berkuat timnas Qatar kemarin. Artinya di sini memang
sudah benar nih jalannya untuk naturalisasi ya. Tinggal kita mengambil pemain-pemain yang bertipe menyerang ya. Ada Ilyas Salhab di FC Noah Armenia, kemudian Tom Haye, Ratnar Orakmangun. Kalau kanan memang ada Milian Menhoff, kemudian ada Kasan Wiryo yang memang saya harap kedepannya akan direkrut sebagai debutan timnas, sebagai anggota timnas sepak bola Indonesia ya teman-teman. Oke, itu teman-teman, ini obrolan singkat kita, semoga bermanfaat, semoga menghibur teman-teman di rumah. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, atur nuwun.